apakah sebelum dulu mungkin zaman-zaman kuliah gitu ya, atau masih muda dulu gitu sebelum menikah, apakah memang pernah berbisnis atau gimana Pak Iwan? Jadi saya mulai belajar usaha itu sejak masih zaman kuliah Pak. Oh jadi pas kuliah udah ini ya, udah belajar ya bisnis gitu ya? Oke. Ada satu hari sih saya bilang nih Pak, saya tidak mau lagi dinafkahi dari harta riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, sebelum kita mulai jangan sampai lupa like lagi, subscribe ya, dan sudah di tag juga ya sama teman-teman yang sedang berbisnis. Oke, hari ini seperti biasa ya, kami datang kembali mengunjungi satu tempat pebisnis ya. Pebisnis apa? Pasti teman-teman kepo ya, bisnis apa ya? Oke, langsung saja ya, kita langsung kasih berikan salam kepada owner dari bisnis kita hari ini. Assalamualaikum Pak Iwan sama Ibu. Waalaikumsalam. Oke, kenalkan saya editor ya Pak Iwan. Ibu. Oke. Pak Iwan, Bu Iwan, jadi gini, pertama saya terima kasih udah diberikan waktu kami dari tim Celoteh Bisnis ya. Nah, yang kedua saya mau tanya nih Pak, biasa pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan kepada interviewer semua ya. Latar belakang Bapak sebelum bisnis ya, sebelum kita ngomongin bisnis ini ya Pak ya, itu apa Pak? Bapak karyawan atau memang udah usaha dari lahir atau gimana Pak? Jadi gini Pak, sebelum kita mulai usaha ini, saya sendiri karyawan di salah satu bank. Oh, dulu karyawan di satu bank, oke. Jadi 3 tahun di bank swasta, 1 tahun di bank BUMN. Oh, jadi total 10 tahun ya Pak Iwan? Wah, udah senior banget ya Pak? Belum Pak. Masih ada yang lebih lama ya? Oke. Terus kemudian setelah 10 tahun itu bekerja, kenapa memutuskan untuk berbisnis Pak Iwan? Kan bank itu keren loh. Iya. Wah, pakai donasi ya guys, keren kan? Wah, ya. Terus kenapa bisa keluar Pak Iwan? Jadi ada satu momen di situ Pak yang membuat saya bilang hijrah. Oh, jadi hijrah ya Pak ya? Betul yang notabene itu adalah hal yang riba ya Pak. Iya. Ya, jadi ingin mencari nafkah yang lebih halal dan berkah untuk keluarga saya. Itu berarti motivasi terkuat ya Pak Iwan Bu ya. Oke. Guys, nah ini boleh kita ambil ya. Ketika teman-teman nonton channel Celoteh Bisnis, teman-teman harus lihat ada hal-hal benang merah kenapa sih menjadi pebisnis. Nah, salah satunya ini keren ya. Hari ini adalah Pak Iwan dan Ibu memang fokus untuk hijrah ya dari bank, kemudian itu riba sehingga pindah menjadi pebisnis. Oke, itu perlu dicatat ya guys. Oke. Pak Iwan, jadi yang pertanyaan saya begini. Tapi memang apakah sebelum dulu mungkin zaman-zaman kuliah gitu ya, atau masih muda dulu gitu sebelum menikah, apakah memang pernah berbisnis atau gimana Pak Iwan? Jadi saya mulai belajar usaha itu sejak masih zaman kuliah Pak. Oh jadi pas kuliah udah ini ya, udah belajar ya bisnis gitu ya? Oke. Waktu itu saya kuliah di Jogja, ya kan, nyambi jadi asisten dosen dia, lalu kita nyambi jualan juga. Di waktu di kampus UGM di tiap hari Minggu ada jualan pasar pagi Pak. Kita belajar usaha di situ. Usaha apa Pak? Waktu saya jualan stroberi Pak. Stroberi kayak di puncak-puncak gitu ya? Itu awal mula saya tertarik dari kuliah dari situ. Awalnya saya jualan buahnya aja, lalu saya kembangkan menjadi berbagai macam olahan dari buah stroberi. Dari minuman sampai akhirnya bikin makanan, nasi goreng stroberi segala macam. Nasi goreng stroberi ada juga ya? Wah, itu nggak viral tuh waktu itu ya? Belum ada aktif sosmed ya? Oke. Sampai kita bikin waktu itu sempat bikin kedai dulu. Ada kedai namanya Strawberry House, jadi di Jogja. Berarti waktu itu sambil kuliah atau sambil kerja ya? Jadi kuliah saya belum selesai, tapi saya sambil usaha. Iya, itu ada kesal nih Pak di waktu kuliah itu. Iya. Jadi manfaatin waktu lah gitu Pak Iwan ya. Tapi akhirnya gini, saya off tuh dari kampus selama 2 tahun ngerjain skripsi sampai dipanggil pihak kampus mau di O. Karena apa? Kelamaan emang mau bisnis atau gimana? Iya kelamaan karena kita terhalang waktu itu terhalang biaya meneruskan kuliah ya Pak. Jadi kita sambil bisnis, sambil kerja selama kurang 2 tahun, akhirnya sampai dipanggil kampus kan dikasih jangka waktu 1 bulan untuk menyelesaikan skripsi. Kalau enggak di DO. Nah seperti itu. Akhirnya alhamdulillah berkat doa orang tua ya, terutama ibu saya yang kampus itu, dalam 1 bulan kita bisa selesaikan skripsi tersebut. Alhamdulillah. Di kampus sebulan ya, skripsi selesai ya. Langsung bisa lulus. Dan ada setelah lulus, Pak Iwan apa lanjut lagi? Bisnisnya terjalan terus yang apa strawberry tadi atau gimana? Strawberry dalam perjalanan setahun lebih ya, waktu itu dia saya kuliah. Nah waktu itu ibu saya pengen bekerja, saya pengen kerja lah gitu. Jangan usaha lah ya, kalau kerja aja di kantor gitu ya. Orang tua kan karyawan ya. Betul. Kerja sebenarnya, saya biasanya pengennya usaha waktu itu. Jadi sempat. Nah waktu di Jogja itu, waktu di Strawberry itu, kita sempat ikut waktu itu ada wirausaha muda mandiri. Waktu itu tahun 2012
2010-an. Oke. Nah, kita sudah jadi finalis dan masuk inkubator ya saya. Oke. Kita dipandu sama Profesor Renal Kasali. Renal Kasali tahu, Dari oke. Rumah Perubahan. Yes. Di sana saya sempat tanya sama beliau, saya konsultasi. Pak, jadi gini nih, saya pengen mengembangkan usaha, tapi di sisi lain orang tua menginginkan saya kerja. Okay. Ya, seperti itu. Jadi mana yang harus saya pilih? Okay. Profesor Renal Kasali bilang untuk saat ini silahkan mengikuti keinginan orang tua. Harus mengikuti orang tua. Sambil bekerja, kamu sambil belajar usaha. Jadi jangan sampai berhenti usaha itu. Berarti sarannya Pak Renal Kasali membekas banget ya Pak Iwan ya. Oke, nanti kita tag Pak Renal Kasali ya kalau ingat sama Pak Iwan ya. Oke, terus ya. Jadi setelah itu akhirnya setelah Bapak milih untuk bekerja tetap di kantor, terus kemudian sambil usaha gitu ya. Sambil tetap dalam benak saya tetap memikirkan bagaimana nanti saya akan mulai usaha lagi. Jadi istilahnya tertunda tapi tetap saya akan pelajari terus. Oke. Nah ini keren banget ya teman-teman ya. Jadi ternyata Pak Iwan ini bukan habis resign baru dia nyari-nyari bisnis ya, tapi ternyata beliau sudah punya dasarnya, basicnya sudah punya ya. Waktu itu dia fokusnya di strawberry ya, buah-buah seperti. Nah sekarang gini Pak Iwan kan akhirnya sempat tadi kita bicara 10 tahun akhirnya hijrah dari bank kemudian ke bisnis. Pertanyaan saya begini, mungkin tadi biasanya istri nih Bu Yan ya, saya mau tanya, karena istri kan namanya yang penting dapat ngebul ya, terserah suaminya mau kerja apa, bisa apa. Apa yang Ibu waktu itu sarankan kepada suami? Ini penting ya, buat teman-teman yang memang lagi bisnis, joinan pasangan, kemudian tidak ada income, waktu itu bilang gitu ya, karena berganti bisnis, apa yang Ibu sarankan kepada suami? Apa yang Ibu support kepada suami? Kalau dulu sih memang pas dia kerja di bank, saya yang bilang. Jadi memang titiknya itu ada di istri saya Pak. Maksudnya saya yang bilang itu untuk apa? Saya yang bilang kalau kerja di bank itu riba. Masya Allah. Dulu dia masih mencari pembenaran. Iya. Ribanya di mana seperti itu. Ada satu titik satu hari istri saya bilang ini Pak, saya tidak mau lagi dinafkahi dari harta riba, dari kerjaan kamu. Nah dari situ cek nih. Saya harus bertanggung jawab pada anak dan istri saya, tapi dengan cara yang benar. Nah, seperti itu. Oke, keren loh guys ya. Ini buat ibu-ibu semua gitu ya. Pastikan harta pasangan ibu ya, pasangan yang harta yang halal. Tadi ibu Iwan bilang ini, kalau dia nggak mau dia kalau nggak mau berikan nafkah kepada dia dan anaknya dari istrinya, dari suaminya dari harta yang riba. Oke, ini keren banget loh. Ini satu motivasi juga ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana ketika ingin berhijrah ya silakan cari bisnisnya apa, kemudian lakukan yang teman-teman bisa lakukan. Oke, Ibu berarti Ibu supportnya luar biasa Ibu ya. Itu langsung dalam Ibu, jelek. Wah, betul ya Pak Iwan ya? Udah di ultimatum ya. Oke. Jadi artinya memang ternyata kesuksesan seorang suami itu pasti memang ada dorongan dari sini cukup besar ya Pak ya? Sangat besar sekali. Dari situ pun istri saya tidak mau dinafkahi dari gaji saya Pak. Gaji saya pisah tuh. Kali gajian saya pastikan gaji saya. Gitu. Oke. Saya mikir saya dapat uang dari mana nih untuk istri saya. Nah waktu itu saya daftar ojek online Pak. Masih jamur kok ya. Masih banyak kalau pulang berangkat sambil pulang itu dia sekalian. Iya. Saya kantor di Bekasi, jadi dari Depok ke Bekasi berangkat saya sambil ngojek, pulangnya ngojek lagi. Uang itu yang istri dan anak saya gaji saya sisihkan gitu. Keren ya. Nah gaji sisihkan itu buat apa tuh Pak? Untuk bayar utang-utang, karena kita harus punya utang. Jadi sebelum itu biar dibayarkan semua gitu Pak ya. Yang penting diberikan kepada anak dan istri benar-benar halal yang kita ambil gitu Pak. Wah luar biasa keren motivasinya. Oke, Pak Iwan sama Ibu Iwan tadi kan bilang dapur Kenzi. Nah pertanyaan saya tadi kan sempat bisnisnya di strawberry. Terus kenapa sekarang Pak Iwan? Jadi tadi kan fokusnya ke dapur ya. Dapur Kenzi. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Kalau dapur Kenzi saya bisa nebak nih, pasti Kenzi nama anak Pak Iwan sama Ibu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa kuliner yang berbau kayak apa aja sih tadi? Tolong bisa sampaikan sih bisnisnya apa aja gitu yang ada di dapur Kenzi ini. Silakan Pak. Jadi di dapur Kenzi ini kita yang jadi main bisnisnya itu ayam presto Pak. Ayam presto, berarti yang ini ya presto ya. Oke, ini bungkusnya ya. Oke. Presto. Lalu kita ada bikin juga jamu kulit asam. Jamu kulit asam. Coba saya lihat ya, maaf. Ya, guys, jamu kulit asam. Keren ya. Tampilannya juga keren Pak, modern ya. Oke. Terus kemudian apa lagi Pak yang Bapak buat di dapur Kenzi? Buah segar Pak.
Ya, buah segar. pengalaman dari kita jualan buah dulu waktu masih kuliah. Nah, oke. terlebih saat pandemi kemarin buah baru mulai, jadi kita sekarang jalan sekitar 1 tahun ya buah segar. Berarti pas pandemi gitu ya, pas pandemi ya. ya. Itu lumayan ya Pak, omsetnya. Omsetnya lumayan. Kan orang butuh buah. Itu semua pas pandemi itu buah kayak paling cepet deh. Buah, jamu ini sebelum pandemi. Oh, jamu ini sebelum pandemi ya, Kita Buat? bikin awal tahun 2020 bulan Januari nih. Oh, belum pandemi benar kan Maret ya, iya. benar. Setelah itu juga belum banyak ya yang belum jual, bikin. yang bikin itu belum. Oke. Terus setelah kita bikin beberapa bulan ya itu ada pandemi itu lebih Penjualannya sehari banyak. sampai 200 botol lebih kadang. Waktu itu kan kunyit juga mahal tuh. Oh, Jadi sampai harga kulit dan jahe membung tinggi. gara-gara itu ya, gara-gara pandemi butuh buat imun segala macam ya. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang gini, jadi pertanyaan saya gini, sebelum pandemi berarti kan udah jalan running bisnis nih. Iya. Tadi kan karena 2018 aja sudah sudah resign dari kantor gitu ya. Pertanyaan saya gini Pak, Yuan sama Ibu, pada saat sebelum pandemi omsetnya seperti apa sih? Artinya kalau saya boleh tanya dari segi botol lah atau berapa piece lah yang terjual selama sebulan biasa rata-rata sebelum pandemi. Kalau itu Dari 3 bisnis ini gitu ya. kalau untuk pertama kunyit asam itu untuk 1 hari bisa kita bikin 100 lebih kadang. Sehari Itu belum karena belum banyak ya. Oh, karena belum banyak ya. yang jual. Iya, iya. Waktu itu belum banyak yang bikin juga. Sampai berapa bulan waktu itu? Apa Itu dengan omset kayak sampai gini? beberapa karena ada yang ngambil tempat kita jual lagi gitu. Oh, di sana. Oh, Iya. oke. Itu banyak dan kalau bikin itu satu panci besar itu dulu. Berarti di saat pandemi artinya ternyata banyak hikmahnya juga ya Pak. Sebenarnya ya? pandemi ini untuk bisnis kami membawa berkah Pak. Oh. Ada satu berkah lagi yaitu ini orderan catering mendadak waktu itu. Oh, iya, orang nggak berani keluar soalnya kan ya. Jadi- Itu kantor kan harus menyediakan Catering, banyak ya. yang menyediakan makanan tambahan Betul, biar tetap betul. sehat Betul, gitu kan. betul. Jadi Itu kita kita kiriman di- rezekinya itu waktu itu orderan dari PLN Pak, Iya. PLN Ciputat itu untuk satgas COVID-nya Oh. itu 2 bulan berturut-turut Oh, kita sudah Masya Allah. siapkan Tiap hari tuh. satu hari 3 kali Pak, pagi, siang, Siang, malam malam. untuk 20 lebih orang dan menunya pun harus berbeda. Di situ tantangan buat kita. Kita belum pernah bikin menu apapun, belajar dari YouTube, yang penting harus ada sehari menunya beda seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi justru guys, pandemi ini kalau dari bisnis sisinya Pak Yuan dan Ibu Yuan, justru ini adalah berkah. Jadi teman-teman nggak boleh mengeluh dengan mengutuk dengan pandemi karena sebetulnya kalau kita bisa kreatif seperti Pak Yuan dan Bu Yuan, tetap bisa menghasilkan income kok, benar ya Pak Yuan ya Bu Yuan. Nah sekarang gini, tadi Ibu, saya boleh tahu nggak sih sama Pak Yuan harganya? Setiap ini satunya berapa sih satuannya kalau boleh tahu, ayamnya terus kemudian jamunya itu berapa per botol itu harganya Pak Robin? Jadi untuk ayam presto sendiri kita ada 2 varian ya Pak. Yang 2 varian, oke. Yang satu ayam dipotong 4 itu Oke. kita jual ayamnya sih 17.000. Ayam dipotong 4, 17.000. 17.000. Itu presto ya? Presto, Oke. ya, kalau plus nasi 20.000. Oke. Tapi kalau untuk 1 ekor kita jual 65.000 yang ayam bakar atau ayam goreng. Itu Masih juga terjangkau sambal. harganya. Sambalnya ada dua. Sudah plus sambal dan lalapan. 2 Oh. macam sambal lagi, sambal yang agak manis, sambal yang pedas. Waduh, guys, ini enaknya kalau saya interview teman-teman bisnis kuliner ya, jadi lapar nggak Oke, Pak Yuan dan Bu Yuan, jadi harganya cukup masuk kantong lah, gampang, artinya masih harga masih ini ya, masih terjangkau lah ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini, tadi Bu bilang bahwa setelah pandemi berarti omset bisa semakin bagus ya. Nah setelah pandemi 1,5 tahun nih kurang lebih dari Maret ke sini ya, itu apa yang terjadi sama bisnis omset Pak Yuan dan Bu Yuan? Itu setelah kita diinin PLN untuk catering itu kan sampai lebaran cuma Sampai libur Lebaran 1 kemarin? hari. Oh. Enggak, lebaran itu kita libur 1 hari aja, Oke. lanjut lagi. Oke. Terus setelah selesai di PLN Hmm. itu kayak masak itu jadi malas gitu. Ada naik turun kadang memang kayak Oh gitu. iya iya. Itu malas mau masak tuh karena mungkin dari pagi Sudah kecapean. udah mungkin 2 bulan kayak berturut-turut. blender gitu ya. Iya iya. Oh, Bu ada ini kok ntar aja dulu dah. Karena mungkin setiap hari pagi siang malam lihat masak di dapur jadi kayak Iya, saya dulu deh ngerti. gitu. Jadi blenger gitu ya, Bu. Bahasa Iya. Jawanya blenger guys. Dan kebetulan Hah? untuk Grab sama GoFood itu masih agak sepi. Oh. Nggak serame sebelum pandemi itu kita bisa ngantri kalau untuk ayam presto itu. Tapi sebelum pandemi, Iya. setelah pandemi agak kurang Nah, dari pas pandemi itu kan bener-bener nggak ada
nggak ada. Oh iya, memang kan nggak boleh juga kan langsung Iya. stop. Iya, mobil banyak kan. Di sini portalnya juga tutup kan. Oh, jadi kebetulan ya ada dari masa menurunnya Pak. ada Ada catering masa gitu. menurunnya Ada gitu masa- ya. Jadi justru setelah pandemi ini pasar kita menurun. Ya, Oke. kita menurun, omset menurun. Nah, di situ memang kita harus siasati. Apa siasatnya Pak Iwan sama Bu Iwan? Jadi siasat itu waktu kita catering PLN itu kan kita ada buah nih Pak. Oh, oke. Nah, itu saya mulai jualan buah di situ. Awalnya jualan pisang cuma 1 dus. Kita jual di tetangga-tetangga. Oh, Itu Lama- awalnya untuk isian untuk isian catering. catering. Oh, buat nambah-nambah buah ya, betul ya. Lama-lama kita cari supplier nih. Saya nyegat di depan buah tuh yang suka ngantar-ngantar buah. Ini suppliernya nih, saya tanya tokonya di mana. Sampai nyegat gitu ya Pak ya? Nyegat, Pak, itu Ini salah strategi loh guys, ini salah strategi loh Iya. kreatif. Jadi kalau di YouTube atau di mana Google nyegatnya di depan. Iya. Oke. Terus kemudian apa ya? Iya. Nah, alhamdulillah dari buah itu malah setelah pandemi booming Pak, terus dia penjualannya. Semua buah ya Pak Iwan? Semua buah, iya. Nah, orang butuh buat ini kan Iya, buat daya tahan tubuh juga. Terus waktu itu kan belum orang pada kerja di rumah kan. Oh iya, WFH semua. Iya, jadi Iya. banyak yang nggak keluar daripada keluar, udah. Iya lah, pesan aja langsung lebih gampang ya. Oke, setuju. Nah guys, jadi kembali lagi ya. Jadi kita banyak dapat banget insight-insight ya, pencerahan dari Pak Iwan sama Bu Iwan tentang bisnis. Ya, lu pantengin aja ya channel kami. Jangan lupa like lagi, di subscribe, share lagi ke orang-orang kalian bermanfaat ya. Nanti bisa diamal jadi yang bagus semua. Oke, Pak Iwan sekarang sama Ibu Iwan. Pertanyaan saya, sekarang cara kembangin bisnis tadi kan saya sudah sebut ada Gosen atau GoFood tadi, terus Grab segala macam. Ada lagi nggak sih selain itu bisnisnya itu pakai strategi marketing apa untuk penjualan biar omsetnya bagus? Atau di sana mungkin ada seperti Grup apa? WhatsApp, Grup WhatsApp. Wah, terus oke. UMKM, dia ikut UMKM. UMKM yang ada di kan? Bojong-Sari. Jadi awalnya itu kita diajak gabung di grup UMKM Bojong-Sari Pak. Yang kecamatan itu sebenarnya kita ada gitu kan. Berarti seluruh Depoknya ada ya Pak ya? Depok ada. Maksudnya tiap kecamatan ada ya? Sekarang masuk ke kelurahan malah grup UMKM itu ada. Keren, berarti semakin menjangkau lagi di bawah ya Pak? Jadi saran saya untuk teman-teman itu enak kita gabung ke grup gitu kan. Jadi Itu bermanfaat ya, Pak, ya? Sangat Pak. Memperluas pasar kita. Banyak belajar Banyak juga belajar dari sama yang teman-teman sudah yang senior sukses. senior. Oh, Jadi kita nggak perlu ngalamin kegagalan, belajar aja dari kegagalan yang udah lama senior ya. Iya. Guys, nih bagus ya. Jadi teman-teman dengerin. Jadi ternyata ketika lo mau bisnis, ketika lo nggak ngerti apa-apa, bisa seperti caranya Pak Iwan sama Ibu Iwan. Ikut aja apa tuh namanya Pak? UMKM apa Ya, namanya? grup Grup UMKM. Dan itu saat itu ada karena Pak Iwan ada di kecamatan juga sampai kelurahan saat ini. Silakan dicari dan silakan belajar. Oke, Pak Iwan sama Bu Iwan berarti lewat itu juga. Lewat kalau sebetulnya paling banyak itu dari mana omset? Dari marketing yang mana nih? Ya. Tetangga. Justru kalau saya yang paling banyak Beda dari grup tetangga. bus apa? Yang paling efektif itu, jadi kita ada beberapa perumahan nih, grup di beberapa perumahan, WA perumahan. Itu ya apa? WA Oh, iya, betul. warga. Oh, warga. Kan warga ada di sini nih. Iya. Yang lain dua Kadang gimana kita cara punya bermain? adik Kita ada kan. punya adik. Oh, lain. Jadi ada yang suruh ngiklanin. Ngiklanin. Iya. Nanti oh. Kan, Pak, gitu. Jadi memang mulai mulut ke menambah mulut. pasar. Iya. Oke, jadi menurut Pak Iwan sama Bu Iwan lewat grup WhatsApp juga melalui keluarga-keluarga terdekat ya, terutama ya bisa tolonglah ini gimana? Oh, oke, keren, guys. Kenapa harus gue tanya detail? Karena biar teman juga tahu, maksudnya grup WhatsApp itu seperti apa gitu. Jangan teman ngambil grup WhatsApp grup yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini seperti Bu Iwan sama Pak Iwan. Ada berapa grup WhatsApp Bu, saat ini yang dimasukin grupnya, yang jadi member? Sementara sih untuk perumahan ada 3 perumahan ya Pak. 3 Ini perumahan. baru sekitar sini aja sih sebenarnya. Satu perumahan aja berapa tuh ya? Ya, Warga? ada 80-an warga lah pada. Berarti kalau dia ada 200 sampai 250-an ya. Tapi kadang namanya rezeki kita nggak tahu. Kadang dari mana aja. Kadang Betul. kita dari Tokopedia, dari apa aja Kita Pak? Kadang kita juga, masukin. juga. Tokopedia, ada Apa nama akuninya kalau boleh tahu? Tokopedia Alfa Rizky Barokah. Alfa Rizky Baroska. Oke, nanti guys di bawah nanti kita tuliskan ya Alfa Rizky Baroska. Terus tadi kalau ini jamu itu apa? Nama di Instagram atau di apa? Di mana? Di Jamu ini ada Instagramnya. Instagramnya apa? Jamu Deyu. Jamu Deyu. Jamu Deyu. Jamu Deyu. Oh, Jamu Deyu. Ya, itu awalnya dari Pak D dan Bu Deyu Yuan. Jadi kita Karena ini anak pertama, jadi biasa dipanggil Pak D Karena saya sama kan Bu D. Oh iya, iya, Pak D benar-benar. Saya juga orang Jawa juga. Pak D ya. Oke. Nah sekarang kemudian kalau yang ayam itu apa namanya Pak di Instagram itu? Ayam Presto Kenzi. Ayam Presto Kenzi ya guys, nanti ada tulisan di bawah, nanti lu lihat aja kepoin. Nah, terus Mas Adem bisa dari sini ya Pak ya? Iya, bisa. Oke. Nah masalah reseller nih Pak, kan sekarang lagi happening ya, orang bisnis tanpa modal besar gitu ya, dropshipper, reseller. Kalau Pak Iwan sama Bu Iwan menerima itu nggak sih reseller, dropshipper, dan seperti apa caranya?
Ya, kalau untuk reseller sih sejak pandemi itu kita ada beberapa tawaran ya Pak dari teman-teman yang pengen bantu jualin ya. Kita sih nggak ada syarat apapun. Oh, ya, mas berapa habis bisa beli nggak ada? Karena niat kita kan untuk membantu teman-teman ya, saling membantu. Jadi mereka kita kirim foto-foto, mereka iklankan, dan mau pesan rumah tinggal kita kirim gitu. Oh, jadi artinya memang tidak ada syarat dan ketentuan. Term condition nggak ada. Kan kalau dulu di bank banyak Pak. Iya. Tapi kalau antar gitu biasa kadang ada minimal order ya. Oh, sekarang aja. Oh, sekarang aja. Untuk ayam. Untuk ayam. Oke. Ada minimalnya berapa Bu kalau boleh tahu? Biar nanti teman-teman ketahui. Iya. Kalau sekarang sih kita masih kan beberapa perumahan ya Pak. Oke. Minimal transaksi 50.000 kita kirim free. Minimum transaksi 50.000 free. Andi ada Wilayah untuk sekitar. wilayah. Iya. Oh, oke. Tapi nggak sampai wilayah sana Pak ya. Kalau sampai Kalimantan. Oke. Keren loh, ini bisa apa? Bisa free tuh keren, free apa? Ongkos kirim, delivery ya. Nah sekarang Pak Yuan, pertanyaan saya lagi selanjutnya, berarti Bapak juga seller, jadi teman-teman yang mau reseller juga silakan. Tidak ada tadi, nggak ada batasan syarat apapun, tapi kalau mau dikirim free ya tadi harus 50 minimum, 50.000 transaksinya. Itu murah lah ya Pak ya, 50.000 mah teman-teman di kuotanya sehari cuma ngabisin Karena berapa masih itu? area sini. Oh masih area sini ya, oke. Tapi kalau area luar kan tetap bayar juga, kuotanya kalau masih Kalau ada yang persen ya. pakai gosen sama ini biasa. Oke. Nanti kita coba guys, nanti karena Mas juga nggak jauh, Depok juga tersentuh itu minta bayar nanti, bayar di ayamnya seperti apa restonya rasanya. Oke, Pak Yuan sama Bu Yuan, pertanyaan saya lagi selanjutnya, ke depan nanti 5 tahun ke depan misalkan, namanya bisnis kan harus berkembang ya Pak Yuan sama Bu Yuan. Apa sih grand design bisnis Pak Yuan ini di dapur Kensis mau seperti apa? Kalau planning jangka pendek sih sebenarnya kita ingin membuka counter di pinggir jalan ya Pak. Jangka pendek ingin membuka counter pinggir jalan. Ya, karena menu kita kan ayam nih, jadi di pinggir jalan kan banyak orang pada favorit ya Pak. Menu favorit ya. Gitu. Nah kenapa kita memilih ayam presto itu? Karena ada ceruk pasar di situ yang belum digarap banyak orang Pak. Gitu. Jadi ada Terus market biasa bisa di situ. rata-rata ayam presto itu kan mahal. Nah, Kita masih terjangkau lah. Iya tadi 65.000 masih. Karena kita prestonya juga lama. Nah kita lihat dari pendahulunya kalau yang presto kan yang masih bertahan jangka lama ada yang prestonya N. Iya benar. Ayam W. Iya. Gitu, tapi kita, nah di sini kita mintakan ayam presto tapi dengan harga pecel lele gitu Pak. Pecel ayam jadi Itu semua. strateginya berarti. Ya, jadi biar semua kalangan bisa menikmati ayam presto tapi dengan harga yang murah. Tapi tidak murahan. Karena semua dari ayam, bumbu, cabai sambal itu kita pilih benar yang berkualitas. Jadi bahan-bahannya Semuanya juga. bikin sendiri. Oh, jadi benar-benar higienis juga ya Pak ya. Oh, luar biasa. Jadi buat teman-teman nih, keren dari quotes-nya dari Pak Yuan. Walaupun murah, tapi nggak murahan. Itu penting ya buat teman-teman. Jadi di luar sana kalau kita berbisnis juga ada manfaat juga buat customer teman-teman ya. Jadi bukan hanya income, tapi juga ada kepuasan buat customer teman-teman sendiri. Oke, Pak Yuan, sekarang sudah merasa sukses belum Pak Yuan sama Ibu? Kalau ukur sukses sih kita belum ya Pak. Apa tolak ukurnya? Sukses menurut Pak Yuan dan Ibu Yuan? Sukses kalau menurut kami itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bisa bermanfaat buat banyak orang. Iya. Oke. Itu ya Pak yang paling ini ya. Iya, Pak. Waduh, kalau bermanfaat memang luar biasa. Memang ukurannya panjang banget ya Pak. Iya. Tapi dia keren ya guys. Jadi buat teman-teman di luar sana jadi pebisnis tadi seperti saya bilang, cobalah jadi bermanfaat buat orang banyak. Itu penting. Selain dapetin income juga, tapi jangan fokusin juga di income terus, tapi pelayanan, service dan segala macam lebih baik. Nah sekarang pertanyaan Pak Yuan, ada nggak sih pernah menjual makanan kuliner ya? Ada customernya Pak Yuan, Bu Yuan komplain gitu. Terus kemudian apa caranya gitu kan menghandling komplain itu? Pasti mungkin saya nggak tahu ada atau tidak, saya nggak tahu. Kalau komplain Mungkin ada ya. kalau yang kurang sekitar sini mungkin nggak ada ya. Cuma Mungkin kalau nggak ada, lewat dulu karena lewat Komplain kita dapat di GoFood ya? GoFood Pak. itu kan kita biasa cek lagi kan. Oh, cek ini ya, iya benar. Gitu. Oh, Karena kita iya. masih dulu kan awal ya Pak di GoFood. Oh, oke. Dulu waktu bikin aja sampai ayam itu jadinya dagingnya hancur semua, tulangnya masih keras. Itu waktu kita butuh karyawan. Awal-awal tuh Pak ya. Berapa lama tuh Pak waktu itu? Seperti itu kondisinya. Berapa bulan lah Pak? Enggak boleh berapa kali. Ya, berapa kali produksi. Jadi nyoba produksi sama sebulan kurang lebih masih tadi ya, masih Iya. terus pembelajaran terus Ya, gitu Pak. jadi kalau sudah matang kita coba dulu ini remuk nggak ya, gitu, hancur nggak tulangnya, gitu kan. Wah, yang benar-benar pas. Jadi setelah kita sering melakukan masak ini, jadi
sudah tahu jam-jamnya Oh, untuk jam berapa macam-macam. lama gitu, takaran bumbunya berapa gitu. Oke, kalau jamu pun sama, Pak Iwan? Jamu sama, tadinya kita nggak juga? punya takaran pas gitu. Iya, tadinya. Jadi sekarang kita sudah punya kemarin semua. takaran. Udah tahu ya, ya bakunya standarnya yang Iya. Ciamik pakai apa gitu ya. Iya. Teman-teman, kenapa tadi saya tanya agak detail? Teman-teman harus belajar ketika berbisnis. Teman-teman jangan ngeliat enaknya doang. Wah enak omsetnya tadi seperti Bu Yuan bilang sampai 100 sehari. Jangan lihat enak seperti itu. Tapi lihat prosesnya bagaimana dia memulai dari awal. Ada kegagalan tapi coba lagi, kegagalan coba lagi. Nah Pak Iwan sebetulnya kenapa sih Pak Iwan ada gagal segala macam sekolah balik terus Pak Iwan tetap mau berbisnis sama Ibu? Ada motivasi apa Pak sebetulnya Pak? Kalau berbisnis? Apa memang ada itu dari orang tua? Jadi orang tua sebenarnya karyawan nih. Sekarang apa Pak? Kenapa Bapak Untuk masih- melunasi hutang. Iya. Oh. Hutang rumah pengen cepet selesai dan semuanya pengen cepet selesai lah. Alhamdulillah. Paling enggak kita nggak punya hutang riba, nggak punya, Alhamdulillah. pengennya nggak punya hutang semuanya lah. Iya. Jadi Kita doain paling alhamdulillah. enggak tenang lah. Alhamdulillah. Nah guys, ini penting loh kita tanyakan kenapa bisnis itu butuh juga dorongan yang sangat kuat. Dan tadi kan sudah mau hijrah, tidak mau diubah dan sekarang mau kenapa jadi pebisnis? Kamu beresin semua segala macam apa kewajiban-kewajiban yang ada. Ini keren, ya keren loh Pak. Ini luar biasa bisa motivasi saya yakin buat teman-teman karena waktu itu saya ketika bicara di Instagram juga kemarin banyak juga sama TikTok terus saya juga banyak mereka kita harus segera beres segala macam. Jadi mereka ternyata banyak orang yang memang membutuhkan oke gue harus ngapain ya? Nah berbisnis seperti Pak Iwan dan Bu Yuan. Coba lagi saya langsung ya. Nah, langsung DM. Nah, langsung tanya mau produk yang mana langsung ya. Oke Pak Iwan. Selanjutnya apa arti keluarga buat Pak Iwan dan Ibu Yuan dan kemudian seperti apa sebesar apa supportnya anak, istri dan keluarga orang tua? Ya kalau untuk keluarga ini sebenarnya support utama ya Pak. Support utama ya. Yang pertama orang tua kita ya, dari ibu doa beliau yang paling Yakin Pak Iwan doanya orang tua itu bisa membawa Pak Iwan sampai dengan sekarang gitu. sangat yakin Pak. Ya karena orang tua itu bagaimanapun setiap hari mereka pasti akan berdoa untuk kebaikan kita semua. Lalu keluarga support keluarga, karena namanya bisnis kalau disupport dengan keluarga itu sepenuh hati kita Pak. Apalagi suami istri ya, jadi kita saling menutup kekurangan. Couple ya enak ya jadinya. Ya, couple planner lah istilahnya. Yes, couple planner lah. Oke, benar-benar. Jadi memang ternyata support keluarga itu luar biasa ya Pak ya. Nah jadi buat teman-teman sebelum berbisnis, nah coba ambil hati keluarga ya orang tua. Jangan tiba-tiba langsung bisnis ngabisin duit, nah pasti disebelin sama keluarga lu nanti ya. Jadi pelan-pelan ada step by step. Jadi ikuti langkah-langkahnya, ikutin YouTube. Jangan lupa strategi sih ditonton terus ya. Kalau perlu dari pagi, siang, sore, waktu sholat tetap sholat ya. Tapi tonton lagi ya. Oke. Pak Iwan, selanjutnya sama Bu Iwan. Saya mau tanya dong. Tadi kan mungkin nih masuk dari impian tadi, karena saya biasanya nanyakan impian terbesar gitu ya. Yang apa sih yang mau dihasilkan dari bisnis ini? Ada nggak sih impian yang besar yang mau diberikan kepada keluarga, orang tua, pasangan, dan anak semua? Apa sih impian terbesar yang memang belum tercapai tapi mau diberikan dari bisnis ini? Ya bisa nyenengin orang tua. Oke, bisa nyenengin orang tua. Teman-teman kalau ada di sini, saya aja dengar dari Bu Yuan tuh luar biasa dalam ya rasanya. Jadi artinya memang kebahagiaan orang tua itu adalah penyebab teman-teman juga dapat ridhonya dari Allah. Jadi yang terbaik lakukan yang terbaik ya. Minta ridho orang tua, betul ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Iwan sama Bu Yuan, selanjutnya terakhir nih pertanyaan saya ini. Memang yang ditunggu-tunggu sama partner bisnis. Sekarang ini kan musim sekali orang pada anak milenial, kolonial, baby boomer gitu ya, semua pada berbisnis. Karena kita lihat di luar sana ya ada juga yang pilot juga ada yang dirumahkan gitu kan, tadinya income gede puluhan juta di rumah gitu kan, ada yang jual mie segala macam. Nah dengan kondisi saat ini yang memang sudah 1,5 tahun pandemi, menurut Pak Iwan sama Ibu Iwan mungkin apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pebisnis yang lagi mulai merintis dan mulai running supaya mereka tetap kokoh dengan fokus mereka dia tetap bisnis gitu sampai dengan nggak boleh lagi pindah kerja segala macam. Silakan Pak, ada nggak catatan? Jadi ini ya Pak, berbagi cerita aja ya yang apa yang kita lakukan. Jadi untuk teman-teman yang pengen memulai usaha, yang pertama terkendala modal itu sebenarnya bukan jadi halangan buat kita. Modal utama kita itu pertama trust, kepercayaan. Trust nomor satu modal pertama sih, bukan uang ya berarti ya? Bukan uang, trust dulu. Karena saya sudah mencoba ya Pak. Gimana caranya kita mulai usaha tanpa modal pun bisa.
Oh, Nah, oke. nah, salah satunya ya tadi kita bantu menjualkan produk teman-teman. Oh, oke, Seperti itu, Pak. benar. Iya. Itu tanpa modal ya? Tanpa Oh, udah modal. uang ya? Iya. Oke, hanya trust percaya aja tadi. Kepercayaan kita bantu, alhamdulillah memang berjalan sampai sekarang, Pak. Oh. Jadi kita dalam 1 minggu kita open PO produk temen nih, ada bolen, Wah. nanti besok jahe, ada produk yang mana lagi berganti-gantian setiap harinya. Oh. Seperti itu, Pak. Itu yang dapat apa yang pertama jadi trust, kemudian apa lagi Pak untuk para pebisnis kita yang mau mulai? Yang keduanya adalah jaringan ya, Pak. Jaringan, networking jaringan ya, Pak, ya. Jadi membina hubungan baik dengan orang. Jadi perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah bergabung dengan grup-grup UMKM. Dari sana kita banyak menemukan channel-channel, bahkan sampai ke pelatihan untuk UMKM. Seperti itu kita bisa dapatkan semuanya, Pak. Dari situ, jadi dari networking itu ya. Iya. Jadi ternyata banyak networking ternyata harusnya banyak bermanfaat buat para pebisnis ya. Iya. Oke guys, ingat ya, yang pertama adalah trust, yang kedua adalah banyakin upgrade terus networking teman-teman setiap harinya. Oke, kemudian yang ketiga ada lagi Mas? Ya, untuk karyawan-karyawan sendiri yang mungkin bernasib sama, jadi kan pengen hijrah seperti itu, jangan takut gitu, Pak. Ya, karena So banyak kan takut tuh Pak, banyak kan iya takut Pak. betul, karena keluar dari zona nyaman pasti takut Yes, sekali ya, Pak yes, ya. yes. Nah, Karena kan kalau- awalnya tidak mudah lah. awalnya- Awalnya tidak mudah, Iya, tapi iya. kalau kita sudah yakin, kita yakin aja lah, kayak berbaik sangka kadang kalau gagal kayak gitu. Karena rezeki itu kan sudah diatur ya, Pak. Sudah Ya, diatur. jadi rezeki dari Allah itu pasti akan cukup untuk hidup, Iya. tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah, gitu. Keren buatnya. Oke. Ya, jadi intinya adalah memang ternyata kalau kita mau keluar dari kantor yang memang kita anggap itu memang mau hijrah gitu, memang harus yakinkan dari dulu ya. Dan kemudian tadi rezeki itu teman-teman ya, seperti Pak Iwan bilang, rezeki itu sudah dijamin sama Allah, nggak usah khawatir. Yang belum dijamin akhirat teman-teman. Nah, itu dia masalah ya. Tapi kita nggak bahas sekarang ya, karena nanti ada Mama Dewi saya panggil. Oke, jadi buat Pak Iwan sama Bu Iwan, jadi itu 3. Ada lagi nggak sih Pak? Yang kira-kira untuk mereka mulai berbisnis tadi, Bapak trust tanpa modal bisa. Terus kemudian yang kedua jaringan. Kemudian yang ketiga tadi Pak Iwan bilang kalau mau hijrah silahkan aja hijrah gitu. Karena memang tuh rezeki sudah yakin aja kata Ibu Iwan juga. Insya Allah pasti akan dapat kok rezeki asal kita usaha. Ada lagi Pak mungkin yang lain? Semangat lah. Semangat. Kadang naik turun. Oh pasti udah turun ya? Iya, Oh sekarang gimana Pak Iwan sama Bu Iwan? Masih naik turun kan? Semangat. Kita berdua kadang kalau ini kita lagi semangat. Oh. Kadang ada turunnya. Kadang dia yang turun, maksudnya dianya yang lagi ini kita Yang semangatin. semangat. Kadang depan belakang kan, karena buah kan depan, bagian depan. Oh. Kalau belakang bagian saya masak. Ayo biar Jadi kadang jangan. kalau pas buahnya lagi Hmm. kurang, Uh-huh. kita masak, Oh. coba masak apa lagi ya. Kita harus Kadang. kreatif, Pak. Jadi Itu harus kreatif nambah lagi Pak. Semangat. Apalagi anak ya. muda zaman sekarang ya, Iya. harus kreatif dan banyak yang banyak belajar dari YouTube itu kan Gratis ya Bu Iwan ya? menghasilkan, Pak Iwan ya? Iya benar ini. menghasilkan dari situ. Benar-benar, thank you loh Pak Iwan sama Bu Iwan. Jadi tadi terakhir tadi semangat dan kreatif kita gabung. Nah ini penting teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman semangat, nggak kreatif, orang YouTube aja ada ya Pak ya. Iya. Sekarang tadi seperti Pak Iwan sama Ibu bilang, sama Ibu Iwan juga, silakan mau reseller, nggak apa-apa modal kok, silakan aja. Nanti silakan nggak ada syarat dan kondisi apa-apa. Intinya langsung aja silakan hubungi DM ke dapur Kenzi ya. Nanti udah kita terus di bawah ya teman-teman ya. Nah Pak Iwan sama Bu Iwan, aduh ini obrolannya ini daging semua nih. Nanti teman-teman insya Allah bisa jadi amal jariah buat Pak Iwan sama Bu Iwan insya Allah ya. Artinya karena kami pun juga ini memberikan kepada audien kami yang terbaik juga. Jadi insya Allah terima kasih Pak Iwan sama Bu Iwan. Kami doakan semoga bisnisnya dari dapur Kenzi semakin berkah ya. Semakin bisa bantu banyak orang insya Allah ya. Oke teman-teman, thank you banget sudah ikut tayangan ini ya. Terima kasih. Jangan lupa kembali lagi subscribe. Mudah amanah jadi subscribe ya. Karena ini tayangannya luar biasa, masya Allah baik banget dan teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang positif dan bisa untuk mulai dari sekarang untuk jadi pebisnis. Oke terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Guys, lo lihat ya. Hari ini gua mau makan makanan ayam bakar presto dari dapur Kenzi. Lu bisa lihat ya, ini apa ya, lunak banget. Ini kayaknya gue langsung mau makan, tulang-tulangnya juga bisa dimakan ya, Pak Iwan ya. Iya, betul. Ini ada yang bakar ya, ini bakar. Nanti gue makan, sama ini gue makan. Gue taruh sini dulu. Nah ini satu lagi juga ada ayam yang presto yang apa nih Pak namanya Pak? Goreng.
Guys, tuh lihat tuh. Aduh. Masih baru dimasak ya, panas banget, tapi ini enak banget. Ini buat teman-teman semua, ini harganya juga nggak mahal ya. Bisa lu kepoin aja nanti. Harganya berapa nih, Pak? Tadi, Pak? 17.000. 17.000 satu ininya ya. Kalau pakai nasi 20.000 ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi ini guys dengan kayak gini aja lu bisa dapetin presto yang enak. Nanti akan gue rasain makan seperti apa. Oke? Sampai ketemu ya teman-teman ya. Assalamualaikum.